Kisah Raja Moctezuma, satu penguasa agung Tenochtitlan, awal dari seorang putra bangsawan. Pada suatu pagi yang diselimuti kabut di lembah Meksiko, di antara danau-danau yang berkilau diterpa cahaya mentari muda, seorang bayi lahir di rumah bangsawan Meksika. Tangisnya nyaring, seperti teriakan elang di udara. Tanda bagi para pendeta bahwa anak ini akan memiliki semangat besar dan nasib yang tidak biasa. Anak itu diberi nama Moctezuma, yang berarti Ie, yang murka dan dihormati. Ia adalah keturunan langsung dari garis raja-raja Meksika, cucu dari Quetzalcoatl, salah satu pendiri kejayaan Tenochtitlan. Dari ibunya, ia mewarisi kelembutan dan kebijaksanaan. Dari ayahnya, keberanian dan darah para pejuang. Sejak kecil, Moctezuma tumbuh dalam dunia yang keras. Tenochtitlan, meski indah, berdiri di atas rawa dan air, dibangun dengan kerja keras, darah, dan pengorbanan rakyatnya. Ia sering melihat para pekerja membawa batu besar melewati jembatan kayu, mendirikan kuil-kuil tinggi demi memuja para dewa. Pemandangan itu tertanam dalam benaknya, bahwa kebesaran tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari ketekunan dan pengorbanan. Di usia kanak-kanak, ia belajar di Kalmecek, sekolah bagi bangsawan dan calon pemimpin. Di sana ia mempelajari ilmu perang, hukum, ritual, sejarah, dan bahasa-bahasa dari negeri tetangga. Para pendeta mengajarinya tentang Dewa Huitzilopochtli, sang dewa matahari dan peran, serta pentingnya menjaga keseimbangan dunia dengan keberanian dan pengorbanan. Setiap pagi sebelum fajar, Moctezuma muda bangun untuk berlatih. Ia belajar memegang lembing, melempar tombak, berlari melintasi jalan berbatu di sekitar danau. Tidak ada kemalasan dalam dirinya. Ia tumbuh sebagai anak yang hening, penuh perenungan, namun berapi-api di dalam jiwa. Dari prajurit menjadi pemimpin. Ketika ia beranjak remaja, perang melanda tanah Aztec. Suku-suku di sekitar lembah menentang dominasi Tenochtitlan. Moctezuma muda bergabung dalam barisan tentara, memimpin sepasukan kecil menuju pertempuran. Di sana, ia membuktikan keberaniannya. Dalam satu pertempuran di dataran Chalco, Moctezuma dan pasukannya terjebak di tengah kepungan musuh. Namun dengan kecerdikan dan keberanian, ia memerintahkan pasukannya membentuk formasi melingkar, lalu menyerang ke arah barat laut. Musuh panik dan mundur. Dari kemenangan itu, namanya mulai dikenal di seluruh lembah. Setelah perang usai, para bangsawan mulai melihat bakat besar di dirinya, bukan hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijak dan berpandangan luas. Ia sering berbicara tentang bagaimana kekuasaan tidak hanya dibangun oleh pedang, melainkan juga oleh aturan dan keadilan. Ketika paman tirinya, Raja Quetzalcoatl, wafat, Dewan Bangsawan menimbang siapa yang layak naik tahta. Pilihan mereka jatuh pada Moctezuma. Pada tahun 1440, ia dinobatkan menjadi Huitlatlaoani, orang yang berbicara bagi semua, atau raja tertinggi Tenochtitlan. Upacara penobatannya digelar megah di Templo Mayor. Pendeta-pendeta berpakaian bulu burung Quetzal menaiki tangga kuil, sementara wangi dupa memenuhi udara. Rakyat berkumpul di bawah, menunduk ketika sang raja berdiri di puncak tangga batu, memandang kota yang akan ia pimpin. Di hadapan patung Huitzilopochtli, Moctezuma bersumpah untuk memperluas wilayah, menegakkan keadilan, dan menjaga kehormatan bangsanya, penaklukar dan perluasan kekuasaan. Begitu memegang kekuasaan, Moctezuma segera menunjukkan ketegasannya. Ia memperkuat aliansi tiga antara Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan, sebuah fakta suci yang menjadi dasar kekuatan militer Aztec. Di bawah bendera ini, ia memimpin pasukan besar menaklukkan wilayah di sekeliling lembah Meksiko. Satu persatu, kota-kota takluk, Coyoacan, Xochimilco, dan Cuernavaca tunduk di bawah panji Tenochtitlan. Ia menaklukkan Huastec di timur dan Mixtec di selatan. Namun, bagi Moctezuma, penaklukan bukan hanya untuk kehormatan militer. Ia menggunakannya untuk membangun sistem upeti yang canggih. Setiap kota yang takluk diwajibkan membayar hasil bumi dan barang langka kapas, jagung, madu, coklat, perhiasan batu obsidian, dan burung-burung eksotis. Dengan ini, Tenochtitlan tumbuh menjadi kota terkaya di dataran tinggi. Meski keras di medan perang, Moctezuma bijak dalam diplomasi. Ia menikahkan putrinya dengan penguasa-penguasa daerah untuk memperkuat ikatan. Ia juga sering mengirim hadiah kepada raja lain, bukan karena takut, tetapi untuk menunjukkan kemegahan dan kemurahan hati Tenochtitlan.
pembaruan pemerintahan, dan hukum. Di dalam negeri, Moctezuma I menjadi pembaharu besar. Ia menyadari bahwa kerajaan yang luas membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat. Maka ia menciptakan kode hukum baru yang menetapkan aturan bagi semua golongan. Hukum itu jelas, siapa yang berbuat curang terhadap rakyat akan dihukum berat, bahkan bila ia bangsawan. Keadilan adalah jantung dari kekuasaan, katanya suatu hari di hadapan dewan. Jika jantung membusuk, tubuh kerajaan akan mati. Ia menunjuk pejabat-pejabat pengawas di setiap provinsi, mengatur sistem pajak dan logistik, serta memperbaiki pencatatan UPT agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ia membangun sekolah-sekolah baru bagi anak bangsawan dan prajurit berprestasi, agar generasi muda dapat belajar memimpin. Moctezuma juga mendirikan sistem pengadilan tinggi, di mana para hakim dipilih dari kalangan yang paling terhormat. Tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahannya. Kemegahan dan pembangunan kota. Di masa Moctezuma, Tenochtitlan berubah menjadi permata di tengah danau. Jalan-jalan besar dibangun melintasi air, menghubungkan pulau-pulau kecil dengan daratan. Kanal-kanal air berfungsi ganda, sebagai jalur perahu dan irigasi untuk ladang Cinampa kebun terapung yang subur. Namun, tantangan besar muncul ketika banjir besar melanda Danau Texcoco. Banyak rumah dan kuil terendam air, rakyat cemas. Tapi Moctezuma tidak tinggal diam. Ia memanggil insinyur dari Texcoco bernama Nezahualcóyotl, sahabat dan sekutunya yang terkenal karena kejeniusannya. Bersama, mereka membangun tanggul raksasa untuk menahan air dan mengatur aliran danau. Karya itu menjadi simbol kejayaan mereka. Sebuah pencapaian luar biasa yang bahkan di masa kini dikagumi oleh sejarawan. Selain proyek air, Moctezuma memperluas Templo Mayor, kuil terbesar untuk para dewa perang dan kesuburan. Upacara besar digelar untuk menghormati mereka dengan tarian, musik, dan persembahan. Dalam kepercayaan Aztec, upacara itu bukan sekadar ritual, melainkan wujud keseimbangan antara dunia manusia dan para dewa, masa keemasan dan akhir kehidupan. Di bawah Moctezuma I, Tenochtitlan mencapai masa keemasannya. Kota itu menjadi pusat perdagangan, seni, dan ilmu pengetahuan. Para seniman memahat batu, membuat topeng dari pirus dan emas, sementara para ahli astronomi mempelajari pergerakan bintang untuk menentukan waktu, tanam dan upacara. Rakyat hidup dalam keteraturan, pasar selalu ramai, musik terdengar dari kuil, dan kapal-kapal kecil berlayar di kanal membawa hasil bumi. Bagi dunia Aztec, ini adalah zaman kedamaian setelah penaklukan panjang. Namun usia dan waktu tak dapat dilawan. Setelah hampir 30 tahun memerintah, tubuh Moctezuma mulai melemah. Ia lebih banyak duduk di teras istana, memandangi matahari tenggelam di balik pegunungan. Ia tahu, masa kepemimpinannya akan segera berakhir. Suatu malam, diiringi cahaya obor dan nyanyian lembut para pendeta, ia memanggil para bangsawan dan prajurit senior ke istana. "Aku telah menunaikan tugas para dewa," katanya perlahan. "Jangan biarkan kejayaan ini hancur karena kesombongan. Ingatlah bahwa kekuatan sejati bukan pada penaklukan, melainkan pada keseimbangan." Beberapa hari kemudian, Moctezuma I menghembuskan napas terakhirnya. Seluruh Tenochtitlan berkabung. Kuil-kuil membunyikan lonceng batu. Para pendeta membakar dupa di setiap sudut kota. Dan rakyat menundukkan kepala dalam keheningan. Ia meninggalkan warisan yang agung, kota yang makmur, hukum yang kuat, dan nama yang akan dikenang selamanya. Bagi bangsanya, Moctezuma bukan hanya raja, ia adalah penjelmaan kebesaran Meksika, penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan para dewa. Sosok yang mengubah rawa menjadi surga di tengah danau. Apa saja yang dilakukan Raja Moctezuma I semasa hidupnya? 1. Membangun kejayaan Kekaisaran Aztec. Setelah naik tahta pada tahun 1440, Moctezuma I menjadi penguasa kelima Tenochtitlan. Ia memperkuat dan memimpin Triple Alliance aliansi tiga antara Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan, menjadikannya fondasi Kekaisaran Aztec yang kuat. Di bawah aliansi ini, ia melancarkan penaklukan besar-besaran ke berbagai wilayah di Mesoamerika, menundukkan banyak kerajaan tetangga, dan memperluas kekuasaan Aztec lebih luas dari sebelumnya. 2. Menaklukkan dan memperluas wilayah. Moctezuma I dikenal sebagai panglima perang yang hebat. Ia memimpin sendiri berbagai ekspedisi militer dan menaklukkan wilayah strategis. Antara lain, Coyoacán, Xochimilco,
dan Cuernavaca di sekitar lembah Meksiko, Huastec di timur, dan Mixtec di selatan. Ia juga menundukkan kota-kota di daerah pegunungan dan pesisir, memperluas pengaruh hingga ke Teluk Meksiko. Hasil dari penaklukan ini, Aztec memperoleh upeti besar-besaran berupa kapas, kakao, emas, perhiasan madu, burung eksotis, serta bahan makanan pokok. Tenochtitlan menjadi kota terkaya dan paling berpengaruh di seluruh Mesoamerika. Ketiga, menciptakan dan menata ulang sistem pemerintahan. Moctezuma I tidak hanya berperang, ia juga seorang administrator ulung. Ia membangun dasar sistem pemerintahan Aztec yang kuat, membentuk struktur birokrasi dan administrasi baru, termasuk pejabat-pejabat khusus yang mengawasi daerah taklukan, menetapkan aturan pengumpulan upeti yang teratur, agar setiap kota bawahan membayar secara adil dan terpantau, membangun sistem pengawasan dan pelaporan untuk mencegah korupsi di antara pejabat lokal, membentuk dewan penasihat berisi bangsawan dan pendeta yang berpengalaman untuk membantu dalam pengambilan keputusan negara. Keempat, membuat kode hukum dan menegakkan keadilan. Moctezuma I memperkenalkan kode hukum baru bagi kerajaan Aztec. Ia menegaskan bahwa hukum berlaku untuk semua orang, termasuk bangsawan dan pejabat tinggi. Tindak korupsi, pencurian besar, pengkhianatan, dan pelecehan terhadap rakyat dihukum berat, bahkan dengan hukuman mati. Ia juga membentuk pengadilan tinggi yang memutuskan perkara penting kerajaan, menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. 5. Mengembangkan pertanian dan ekonomi. Moctezuma mendukung perluasan dan pengelolaan Cinampa, yaitu ladang terapung di danau yang membuat Tenochtitlan mampu menghasilkan makanan dalam jumlah besar. Ia mendorong sistem perdagangan antar kota, sehingga pasar-pasar di Tenochtitlan menjadi pusat ekonomi terbesar di Mesoamerika. Ia menjaga kestabilan harga bahan pokok dan memastikan ketersediaan pangan untuk seluruh rakyat, terutama di masa paceklik. 6. Membangun proyek besar dan karya teknik mengagumkan. Salah satu prestasi teknik paling terkenal di masa Moctezuma I adalah pembangunan tanggul besar di Danau Texcoco, bekerja sama dengan insinyur terkenal Nezahualcóyotl dari Texcoco. Tujuan, mengendalikan banjir dan menjaga keseimbangan air di Tenochtitlan. Proyek ini menjadi keajaiban arsitektur dan hidrologi di zamannya. Ia memperluas dan memperindah Templo Mayor kuil agung pusat keagamaan dan politik Aztec dengan ukiran, altar, dan hiasan dari batu mulia, membangun jalan lintas air dan jembatan kayu besar yang menghubungkan Tenochtitlan dengan daratan utama, memperluas kanal-kanal air untuk transportasi dan irigasi pertanian. 7. Memperkuat agama dan upacara keagamaan. Moctezuma I dikenal sebagai raja yang sangat taat pada para dewa. Ia memperbesar pengaruh kuil dan memperluas peran para pendeta dalam kehidupan rakyat. Ia memperbarui upacara Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari, sebagai simbol kejayaan Aztec. Ia memimpin berbagai ritual besar untuk memastikan keseimbangan kosmos. Karena dalam keyakinan Aztec, dunia bisa berakhir jika manusia tidak menjaga harmoni dengan para dewa. Ia juga memperkenalkan kalender upacara dan perayaan tahunan yang teratur. 8. Mendukung pendidikan dan kebudayaan. Moctezuma memperluas Kalmecak, sekolah bagi bangsawan muda dan calon pemimpin, agar mereka terlatih dalam hukum, strategi, dan ritual keagamaan. Ia mendukung penulisan kodeks buku bergambar Aztec yang mencatat sejarah, silsilah, dan hukum. Ia melindungi para seniman, pemahat, dan penyair, membuat Tenochtitlan berkembang menjadi pusat kebudayaan, seni, dan ilmu pengetahuan di Mesoamerika. 9. Menegakkan stabilitas sosial dan hierarki bangsawan. Ia memperkuat sistem kelas sosial bangsawan Pipiltin, rakyat biasa Macahualtil, dan budak Tlatvotin. Namun, ia juga membuka jalur kenaikan status sosial bagi prajurit dan pedagang berprestasi, memberi mereka tanar dan kehormatan. Hal ini membuat masyarakat Aztec menjadi dinamis dan kompetitif, dengan dorongan besar untuk berprestasi bagi negara. 10. Menjaga perdamaian dan keseimbangan setelah penaklukan. Setelah masa-masa perang besar, Moctezuma lebih banyak memusatkan perhatian pada pembangunan dan perdamaian internal. Ia mengatur perjanjian dan hubungan damai dengan banyak negara bawahan agar stabilitas terjaga. Ia menanamkan prinsip bahwa kejayaan sejati adalah menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan.
bukan hanya menaklukkan musuh. 11. Akhir hidup dan warisan. Setelah memerintah selama hampir 3 dekade, Moctezuma I wafat pada tahun 1469. Ia meninggalkan Tenochtitlan sebagai kota terbesar, terkaya, dan paling maju di seluruh wilayah Mesoamerika. Warisan pemerintahannya, terutama sistem administrasi, hukum, dan infrastruktur menjadi pondasi kekaisaran Aztec selama berpuluh-puluh tahun berikutnya. Kesimpulan, selama hidupnya, Raja Moctezuma I menjadi penakluk dan pembangun sekaligus, memperluas wilayah kekuasaan Aztec hingga menjadi kekaisaran besar, menciptakan hukum, sistem pajak, dan pemerintahan modern untuk zamannya, mengubah Tenochtitlan dari kota rawan menjadi metropolis mega dengan kanal, tanggul, kuil, dan taman, menegakkan keadilan dan menjaga keharmonisan sosial. Ia dikenang oleh bangsanya sebagai Moctezuma Ilhuicamina, ia yang menambah ke langit, julukan yang melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan pandangannya yang tinggi.